Pemerintah NTB mulai menerapkan program transisi energi melalui penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional menuju energi ramah lingkungan. Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar, mengatakan Gubernur NTB telah memulai langkah tersebut dengan menyediakan kendaraan listrik sebagai mobil operasional bagi kepala OPD di lingkungan pemerintah NTB. Meski demikian, Ervan mengakui masih terdapat kendala dalam implementasi program tersebut, terutama terkait regulasi penyeberangan kendaraan listrik antar pulau yang hingga kini masih menjadi pembahasan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut harus mampu menjamin kelancaran program sekaligus menjaga aspek keselamatan dan keamanan selama proses penyeberangan. Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari formulasi aturan yang tepat agar penggunaan kendaraan listrik dapat berkembang tanpa mengabaikan aspek keselamatan transportasi laut. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7, Bambang Harjo, menyoroti tantangan lain dalam pengangkutan kendaraan listrik menggunakan kapal penyeberangan. Menurutnya, hingga saat ini belum tersedia peralatan pemadam kebakaran yang efektif untuk menangani kebakaran baterai kendaraan listrik di atas kapal. Bambang menjelaskan, kebakaran kendaraan listrik membutuhkan penanganan yang berbeda dibanding kendaraan konvensional karena memerlukan volume air yang sangat besar untuk proses pemadaman. Menurut Bambang, kondisi tersebut menjadi dilema karena pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik, sementara perangkat keselamatan khusus di sektor penyeberangan belum sepenuhnya siap. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan, lanjutnya, adalah pengoperasian kapal khusus yang hanya mengangkut kendaraan listrik tanpa membawa penumpang. Bahwa perkuat kolaborasi sinergi antar baik pengusaha yang ada di strata transportasi laut maupun dengan otoritas yang ada di pelabuhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam transportasi khususnya transportasi laut. Kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna yang selama ini beliau mengatakan bahwa pengalaman beliau di sini sudah lama melihat kok perkembangannya ini. Nah, kami berharap beliau bisa membantu juga kami, pemerintah daerah maupun pengusaha yang ada di NTB kaitan dengan pengembangan pelabuhan Kayangan ke depan. Kalau kita yang di Lembar dan di Kayangan ini seperti apa nanti ke depannya untuk perubahannya? Kita berharap perubahannya akan lebih baik lagi, terutama kaitan dengan pelayanan dan kenyamanan serta keamanan. Kondisinya sekarang yang real seperti apa, Mas? Kondisi realnya sudah bagus, berjalan baik. Apa yang Cuman ada beberapa mungkin regulasi-regulasi yang perlu akan ada penyesuaian. Beliau akan membantu kami untuk menjembatani antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. apa yang secara spesifik diminta Kementerian kepada regulasinya itu. Pertama adalah kaitan dengan pengembangan mobil listrik, karena ini kan Presiden juga berharap ada pengalihan ke energi biru, dalam hal ini pemanfaatan mobil listrik. Selama di Indonesia, dalam hal ini kami melalui Gubernur NTB sudah mulai melakukan itu dengan menyiapkan mobil listrik untuk kepala OPD sebagai sarana untuk operasional, dan masyarakat NTB juga mulai. Namun ada kendala terhadap regulasi dari Kementerian Perhubungan kaitan dengan penyeberangan mobil listrik. Nah, itu yang nanti akan dicari regulasi yang tepat sehingga program nasional kaitan dengan mobil listrik ini bisa berjalan, keselamatan dan keamanan juga bisa terjaga kaitan dengan penyeberangannya. Mungkin itu. Oke. Jadi gini, kebetulan saya hadir di sini, ya kebetulan ada Pak Kadis, ada Pak Ketua Kepala Ombudsman, juga ada Pak Dir GM ASDP serta Pak Kakanpel. Di sini kami membicarakan
permasalahan kebijakan yang mungkin perlu adanya sinkronisasi daripada kebijakan, terutama juga yang berhubungan dengan kepengusahaan yang ada di ferry ini, yang dimana hak daripada masyarakat publik itu adalah perusahaan pelayaran ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik dari sisi keselamatan, kenyamanan, ya, maupun keamanan dan kapasitas angkut yang terpasang setiap hari. Jadi ini alhamdulillah dengan koordinasi dari Pak Kadis yang luar biasa ya, bersama dengan ASDP dan Pak Kantel, alhamdulillah bisa berjalan dengan bagus. Saya apresiasi ini. Jadi kerjasama dengan pengusaha yang ada di sini. Cuman tadi saya sampaikan bahwa ini kalau misalnya ada satu kekurangan yang sebenarnya kekurangan daripada pelayanan, itu tentu kita harus cari penyebabnya. Mungkin kalau dari keselamatan kan harus standar, tapi kalau kurang di keselamatan itu harus kita cari permasalahan. Ternyata permasalahan adalah permasalahan tarif, yang dimana tarif ini juga diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2008, sama-sama dengan tadi itu hak daripada masyarakat. Ini harus dipenuhi dulu. Nah, terus kalau hak daripada pengusaha ini untuk memenuhi agar pelayanannya dari si keselamatan dan kenyamanan tadi memenuhi syarat, ya tentu harus dipenuhi. Nah, kebetulan tadi menurut Kapasdap tarif sudah tertinggal sekitar 31%. Itu mulai dari 2019, mungkin kalau sekarang kan sudah meningkat lagi dengan adanya kurs mata uang dan sebagainya, terutama dolar yang naik. Jadi di sini tentu harus ada satu pengertian dalam membuat satu kebijakan. Nah, terus yang kedua adalah saat ini di Pototano ini perlu adanya peningkatan daripada pelayanan daripada dermaga, yang dimana jumlah kapal dari 28 yang bisa beroperasi hanya 8. Harusnya 10 yang beroperasi, tapi harusnya 8 idealnya. Jadi kurang 20 yang jadi mereka off, tidak bisa dioperasikan. Makanya apa? Tadi sudah saya sampaikan kepada ASDP yang sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan kepelabuhanan. Itu saya minta untuk segera ditambah. Alhamdulillah Pak Kadis ternyata dengan melalui juga dari Pak Gubernur itu sudah siap untuk menyiapkan anggaran untuk pembangunan daripada dermaga yang ketiga, sehingga nanti masyarakat akan menjadi lebih lancar di dalam melakukan perjalanan dari ini. Nah, terus yang terakhir adalah tadi yang disebutkan Pak Kadis, permasalahan program nasional mobil listrik yang harus dilakukan oleh